Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yang selalu memberikan kepada kami apa yang terbaik. Engkau merencanakan semua yang indah buat hidup kami. Namun kami tahu Tuhan, bahwa itu dapat kami temukan hanya di dalam firman-Mu. Karena itu berbicaralah Engkau kepada kami pagi ini. Kalau kami sudah mengawali minggu ini dengan pujian dan penyembahan, biarlah firman-Mu boleh mengokohkan hidup dan iman kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajari kami ya Roh Kudus, supaya benar-benar lewat firman-Mu sebuah kebenaran boleh Engkau taruh dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukannya dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Kita tahu ya tentang GPS ya. GPS itu sangat kita perlukan saat-saat ini ketika kita mengadakan sebuah perjalanan. Dan dikatakan GPS itu apa? Global Positioning System. Tapi saya mau kita merenungkan tentang God Positioning System. Jadi artinya kita tahu bahwa GPS itu diperlukan karena itu sistem satelit, navigasi dan penentuan posisi. Jadi kalau kita pergi ke satu tempat, kemudian kita pakai GPS, maka GPS itu yang akan menuntun kita. Tapi kita sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup kita butuh pimpinan dari Tuhan. Untuk Tuhan itu menunjukkan akan posisi yang tetap, yang tepat. Jadi sistem ini juga diperlukan buat kita. Dan kita akan merenungkan tentang GPS kita sebagai orang percaya. Seringkali ya kalau kita itu pergi ke satu tempat yang sudah sering kita lakukan, kita ngerasa gak perlu GPS lagi. Tapi banyak kita juga tetap perlu GPS walaupun kita tahu jalannya. Kenapa? Karena GPS itu akan memberikan bukan saja arahan daripada jalan yang akan kita tempuh, tapi dia akan memberikan juga situasi dan kondisi keadaan jalan yang akan kita lewati. Apakah jalan itu macet atau ada peralihan jalan atau ada kecelakaan, dan itu bisa diketahui lewat GPS. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya seringkali kita pikir saya sudah tahu. Sudah dari zaman dulu, dari kecil saya jadi orang Kristen, saya sudah tahu tentang keselamatan. Siapa itu Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Terus kita pikir kita sudah tahu segala-galanya. Apalagi kalau kita sudah baca Alkitab berulang-ulang, wah sudah tahu. Kalau ada pendeta mungkin atau hamba Tuhan mau khotbah baru cerita tentang baru mau baca perikopnya aja, udah tahulah, itu sudah dari saya sekolah minggu juga saya udah dengar seperti itu gitu. Tanpa kita mengerti bahwa ada sesuatu yang sebenarnya Roh Kudus mau sampaikan. Sehingga banyak orang puas dengan kekristenannya saat ini tanpa tahu ada sesuatu perjalanan di mana di depan kita itu seringkali akan menghadapi banyak halangan. Saya bertemu dengan seorang bapak yang dia juga Kristen dari sejak muda. Tapi kemudian ketika ada pergumulan hidup, baru dia nyadari, kok ternyata kekristenan saya itu enggak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kemudian dia mulai berdoa, dia mulai menggumuli, dia mulai bersekutu dengan Tuhan sungguh-sungguh. Baru dia bilang, sekian puluh tahun saya jadi orang Kristen, sekarang saya baru ketemu Tuhan. Loh kok baru sekarang ya? Makanya seringkali begitu, karena kita pikir kita nggak perlu GPS lagi, sistem daripada yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tapi mari kita menyadari bahwa sebenarnya ketika kita di dunia, kita pergi melakukan perjalanan, kita perlu GPS. Dengan Tuhan kita juga perlu GPS, God Positioning System. Nah, kita lihat dari Mazmur 32 ayat 8 dari satu terjemahan firman Allah yang hidup. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini? Tuhan berkata, aku akan mengajar engkau dan membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Aku akan menasihati engkau dan memperhatikan kemajuanmu. Kita tahu
GPS ini seringkali, GPS yang di dunia ini ya, itu seringkali menunjukkan kepada kita jalan yang tercepat, jalan yang terpendek, jalan yang paling enak untuk kita lewati. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri sebagai Tuhan yang punya sistem untuk memimpin kita juga, dikatakan aku akan mengajar engkau dan membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Jadi kalau kita ngikuti tuntunan Tuhan, memang kita ngerti, kita tahu bahwa hidup kita itu harus dipenuhi dengan doa, harus dipenuhi dengan baca firman, kita ngerti. Tetapi ternyata Tuhan itu akan membimbing kita lewat firman-Nya menuju jalan-jalan yang paling baik bagi hidup kita. Saudara-saudara, saya setiap kali pergi ke Gracia ini selalu bertemu dengan rel kereta. Saya belokkan, keluar dari rumah saya satu arah, saya belok kanan. Nanti ada pilihan, ketika saya belok kanan sampai di ujung mentok, itu bisa ke kiri, saya ketemu rel kereta. Kalau saya ke kanan, saya akan melakukan perjalanan lebih panjang, tapi akhirnya juga ketemu kereta, rel kereta. Jadi singkatnya, rumah saya itu ada di bagian timur dan Gracia ini ada di bagian barat. Mau lewat manapun ketemu rel kereta. Dan rel keretanya kalau saya belok kiri, dari keluar rumah ke kanan terus belok kiri, saya ketemu satu rel kereta. Tapi kalau saya belok kanan dan muter nanti mau masuk ke Sambi, saya bisa kemungkinan ketemu dua rel kereta. Tetapi saya ini lama-lama jadi apal. Kalau saya keluar rumah jam sekian, nanti ada kereta yang di dekat rumah saya itu ada kereta yang kalau saya belok kiri, saya akan ngerti ini keretanya menuju ke barat Jakarta atau menuju ke timur Semarang atau Jogja. Jadi nanti itu perpisahannya persis di Cirebon. Nanti di dekat rumah saya itu ada stasiun, nanti akan pisah cabang dua. Kalau Semarang berarti yang pertama, nanti ada yang kedua lagi yang mau ke Jogja. Lama-lama saya mengerti kenapa mulai saya mencari pimpinan untuk mengerti mendeteksi jam-jam kereta. Saya kalau dijemput Pak Gideon ya, Pak Gideon langsung nanya, enaknya belok kiri atau kanan? Karena kamu yang tahu jam-jamnya, walaupun kalau kadang-kadang saya pergi dengan jam yang tidak seperti biasa, ya bisa ketemu juga kereta. Karena dia bilang kiri kata saya. Kenapa? Walaupun ada kereta satu lewat, tapi keretanya arahnya ke timur, Pak. Jadi kalau ke timur nanti kita bisa dapat dua kereta. Udah satu aja sini. Tunggu sebentar kita lewat. Jadi kadang-kadang kita bisa mendeteksi seperti itu. Itu manusia. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita lebih ajaib. Dia jauh lebih tepat ketika dia membimbing kita untuk ke arah. Dan dia katakan di sini jalan yang paling baik bagimu. Jalan yang paling baik bagimu di dalam kehidupanmu di mata Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu nanti di depan itu ada kemacetan enggak. Di depan itu ada peralihan arah atau tidak. Di depan itu ada kecelakaan atau tidak. Di mana ketika kita ngikuti pimpinan Tuhan, kita akan bisa diberi petunjuk yang paling baik buat hidup kita. Dan itu yang sebenarnya harus kita hidupi. Dikatakan aku akan mengajar engkau. Berarti untuk menemukan jalan yang paling baik buat hidup kita itu perlu belajar. Perlu kita menangkap apa yang Tuhan mau. Dan kemudian dikatakan aku akan membimbing engkau. Jadi Tuhan itu akan menuntun membimbing kita sampai jalan yang paling baik. Tapi ketika kita melewati jalan itu Tuhan bilang mengajar. Artinya ada pelajaran yang harus kita tangkap. Bukan cuma ngikut aja. Nah kenapa nanti saya akan beritahukan. Dan dikatakan aku akan menasihati engkau dan memperhatikan kemajuanmu. Ternyata Tuhan tidak suka dengan orang Kristen yang mandek. Yang ya udahlah udah jadi Kristen mau apa lagi. Yang penting mati masuk surga. Tuhan gak suka seperti itu. Tapi Tuhan mau terus memberikan nasihat supaya dan memperhatikan kita itu bertumbuh gak.
Apa bayi terus jadi Kristen yang minumnya maunya susu terus. Kita punya anak juga nggak suka kan. Kita perhatikan pertumbuhan anak ini, sudah waktunya. Banyak sekarang ini orang tua yang memasukkan anak-anak speech delay ya, belum bisa bicara, dimasukin anak supaya bergaul, ternyata perlu terapi. Kenapa seperti itu? Karena orang tua selalu memperhatikan kemajuan anaknya dalam sebuah pertumbuhannya. Demikian juga Tuhan. Jadi Tuhan pun menginginkan dan memperhatikan kemajuan kita. Jangan bangga kalau kita sudah jadi Kristen 30 tahun. Tidak menentukan apakah 30 tahun itu kemajuan kita seperti yang diharapkan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu mau menuntun kita bagaikan GPS menuntun kita. Tetapi kita dituntun oleh Tuhan yang hidup, yang akan memberikan, mengajar kita. Namanya ngajar pasti jadi pinter. Mengajar kita, membimbing kita, dan menentukan jalan yang paling baik bagi hidup kita. Tadi pagi Ibu Guatlan bilang begini, ini anak mau tes belum dapat kartu tes lah katanya gitu. Ya sudahlah, tes hari ini masa nggak dapat kartu tes. Tadi saya tanya cucu saya, katanya belum. Oh langsung saya nangkep. Kenapa nangkepnya? Itu kartu tes dipegang pasti sama wali kelas. Karena banyak yang ketinggalan. Jadi untuk supaya bisa tes mulai hari ini, dipegang sama wali kelas, anak datang baru dikasih. Kalau enggak ketinggalan enggak boleh ikut tes. Kenapa itu? Belajar. Wali kelas rupanya belajar dari pengalaman. Nah kita sebagai orang Kristen juga harus belajar. Bagaimana Tuhan itu mau membimbing kita, Tuhan itu mau tahukan kepada kita jalan yang paling baik. Supaya siswa enggak kudu pulang, telepon papanya suruh nganterin kartu tes, ditaruh di mana lupa lagi. Jadi anak enggak bisa tes. Tapi sekarang kita tahu bahwa hidup kekristenan kita juga harus belajar. Jangan cuma kita ngikut-ngikut jadi orang Kristen, nggak dapat apa-apa. Nah sekarang bagaimana? Jalan yang paling baik itu, pemazmur bilang begini, Mazmur 23 ayat 6 mengatakan demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita suka sekali kalau kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Jadi hidup kita kalau dikatakan belaka itu ya kebajikan dan kemurahan saja. Hanya kebajikan dan kemurahan yang mengikuti aku. Enak banget ya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu ngikuti kita. Kita butuh sekali kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti hidup kita. Sangat-sangat senang. Dan pemazmur bilang ujungnya yang dia harapkan adalah kebajikan dan kemurahan saja. Hanya itu saja yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan itu jalan yang paling baik yang Tuhan tentukan untuk membuat kita terima yang terbaik. Jadi ujung-ujungnya kita itu sebenarnya dari semua pengharapan kita pengen hidup kita dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan itu kan, nah karena itu mari kita belajar bagaimana kita menggunakan GPS, God Positioning System itu. Kita akan lihat yang pertama. Yang pertama dikatakan kita harus yakin bahwa Tuhan itu yang punya GPS itu penuntun hidup kita. Jadi kita harus yakin dulu. Kalau kita punya GPS kita begini tapi kita nggak yakin. Terus kemudian ini GPS ini nuntunnya nggak bener nih. Karena kita setengah ngerti jalannya. Nggak bener. Nah kita berarti tidak percaya dengan GPS itu. Tapi kalau kita yang pertama bagaimana kita bisa ngikutin GPS-nya yaitu Tuhan sendiri. Sistem bimbingan Tuhan dan pengajaran Tuhan. Pertama kita harus yakin bahwa Tuhan itu penuntun hidup kita. Mazmur Daud di dalam 23 ayat 1 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan bilang gini, kalau Tuhan itu aku jadikan gembala buat hidupku, aku tidak pernah kekurangan. Apa itu? Apakah cuma duit? Tidak. Semua kebutuhan kita
kita tidak akan kekurangan. Kita nggak kekurangan hikmat, kita tidak kekurangan pengertian, tidak kekurangan kesehatan, semuanya tidak akan kurang. Bahkan di dalam satu terjemahan The Passion itu dikatakan gini, I always have more than enough. Saya selalu punya yang lebih dari cukup. Saya butuh segini, saya punya lebih. Dan kalau itu, Tuhan itu sebagai gembala. Yahweh is my best friend and my shepherd. Tuhan itu sebagai teman baikku, sobatku, sahabatku, teman terbaikku dan gembalaku. Maka aku selalu punya more than enough. Nah, itu dulu yang kita yakini. Mungkin kita bilang gini, tapi aku nih sudah doa, aku nih sudah tiap hari PW, aku nih sudah baca Alkitab. Tapi kok aku masih kurang ini, kurang itu, kurang itu. Jadikan, percaya ketika Tuhan itu jadi penuntun hidup kita, gembala kita, sahabat kita, Alkitab yang ngomong. Jadi kalau ini enggak terjadi dalam hidup kita, saya percaya Tuhan gak pernah salah. Firman adalah kebenaran. Kita yang harus mulai koreksi. Sejauh apa kita menganggap Tuhan itu sahabat karib kita. Sejauh apa dia adalah gembala yang selalu kita dengar. Mungkin kita domba yang nakal. Gembalanya bilang sini kumpul. Kitanya enggak lah, bosen, yang lain aja. Yuk makan rumput di sini. Enggak di sana lebih enak, saya ke sana aja. Kita tidak pernah memperhatikan Tuhan itu menuntun hidup kita. Setiap hari bangun pagi ya kita yang milih. Kita mau apa, mau tidur lagi, mau bangun, mau doa, maunya saya. Tapi kalau Tuhan itu jadi gembala kita, maka dia yang akan mengatur hidup kita, menuntun kita, membuat hidup kita itu dalam perjalanan sesuai dengan skenario-nya dia. Jadi kita mengerti yang pertama, kita yakini dulu bahwa Tuhan itu adalah sistem GPS yang paling akurat, yang kita jadikan pemimpin gembala yang membuat pasti kita tidak akan kekurangan apapun. Kalau sekarang ini kok aku masih kekurangan, mari kita berdoa, kita gumuli, kita tanya apa kita itu memang benar-benar kurang. Kadang-kadang kita terus bilang kurang karena kita gak pernah mengucap syukur. Sebenarnya kita punya kecukupan, kita bisa lakukan. Tapi seringkali kita menyangkali pemeliharaan Tuhan sehingga kita merasa kita tuh kurang. Yang kedua, Ibrani 5 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Dan sekalipun Yesus adalah anak, Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya, Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang kedua, kita kudu taat. Kalau kita gak taat, kita gak nyampe kepada kebaikan dan jalan yang paling baik yang Tuhan berikan. Harus taat. Satu ketika saya pergi dengan anak saya ke Jakarta. Di Jakarta nih, jalan-jalan lah. Satu ketika kita pulang, dia yang bawa mobil. Kalau dia itu pasti pakai GPS, karena dia tuh selalu tidak terlalu tahu tentang Jakarta. Kalau saya karena dulu hidup lama di Jakarta, jadi saya agak tahu jalan-jalan. Walaupun sekarang ini sudah sangat berubah. Nah ketika kita pulang, GPS mengatakan belok kiri. Saya dengan pengetahuan saya bilang terus. Harusnya terus non, harusnya terus. Kata dia bilang GPS-nya belok kiri loh mami, katanya gitu. Ya kamu sih dikasih tahu gak ngerti. Tapi akhirnya dia percayanya sama siapa? Sama GPS, bukan sama saya. Tapi beruntung karena dia bilang udahlah mami, ini GPS ngomong kiri, kita belok kiri gitu. Akhirnya dia belok kiri. Dan ternyata saya percaya, saya terus pun nyampe rumah. Tapi lebih lama. Belok kiri langsung masuk tol, langsung jalan, langsung sampai ke rumah orang tua saya. Dan ternyata kita tuh butuh ketaatan untuk ikut GPS, untuk pimpinan Tuhan itu. Taat yang akan membawa kita kepada keselamatan yang abadi. Tuhan menjadi pokok keselamatan yang abadi bukan buat semua orang. Hanya bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi mari kita belajar untuk menemukan jalan yang paling baik perlu sebuah ketaatan. Walaupun pengetahuan kita
berbeda. Saya bilang itu loh jalannya terus. Dari dulu mami taunya jalannya terus. Enggak, mami GPS bilang jalannya ke kiri. Dan ternyata itu jalan yang terbaik. Itu jalan yang paling singkat. Itu jalan yang ketemu dengan tol dan bisa langsung cepat jalannya. Nah, mari kita belajar. Ketika kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu pengendali hidup kita, Dia punya GPS yang sistem yang perlu kita ikuti, kita harus taat. Kalau nggak taat percuma. Saudara pakai GPS, tapi GPS ini salah, mendingan saya ke sini aja. Oh, gitu kan. Kenapa GPS itu ngasih tahu kok ke sana, ngawur banget ya gitu. Nah, kita sering kali begitu, kita nganggep Tuhan itu juga sedikit ngawur gitu. Tapi mari kita belajar untuk mengerti bahwa kita perlu sebuah ketaatan ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu penuntun hidup kita yang akan memberikan jalan yang terbaik. Saudara-saudara, kadang-kadang ngikuti GPS itu memang agak bingung. Karena bingungnya itu kalau kita ngadepi jalan lurus, tiba-tiba simpangannya tuh sedikit serong ke kiri, sedikit ke kanan. Kan banyak tuh kalau orang yang gak tahu Jakarta atau gak usah Jakarta lah, kota lain. Kadang-kadang bingung, ini yang kiri atau yang kanan gitu. Gak jelas gitu. Nah, kita tahu bahwa kadang-kadang kemudian salah. Suatu ketika saya ke Jakarta juga. Yang setir waktu itu David, mantu saya. Dia gak tahu banget Jakarta. Tapi saya kan duduk di belakang karena dia bersama keluarga. Saya duduk di belakang, tidur sayanya. Tidur sudah sampai sana tiba-tiba dia bilang gini, mami ini kemana? Padahal dia pegang GPS. Ini kok ada simpangannya sedikit serong kiri. Aduh saya bangun, kemana ya? Kan mesti connect dulu ya. Tapi dia sudah harus jalan terus kan di Jakarta. Akhirnya dia pilih satu jalan. Ya sudahlah lurus. Ternyata salah jalan. Nah, salah jalan, kadang-kadang kita ikut Tuhan juga bisa salah jalan kalau kita itu. Tapi gak perlu takut. Karena kemudian ada restart kan. Kalau salah jalan kan GPS-nya langsung restart lagi. Nah, kita akan lihat Amsal 3 ayatnya yang ke-6 bilang begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kemudian kita mungkin salah menebak, salah menangkap apa yang Tuhan mau, gak perlu repot, gak perlu ribut, ada restart. Yang penting akuilah dia dalam lakumu. Kita harus tetap mengikut sertakan Tuhan walaupun itu keputusan yang sepele. Walaupun itu keputusan yang sering kali kita sudah lakukan. Lah ini mah gampang, saya sudah ngerjain sendiri juga bisa. Terus kita lupa. Tapi kalau kita terus mengikut sertakan Tuhan, walaupun itu tidak tepat, tapi nanti Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jadi kita gak usah takut salah ikut Tuhan. Kita sering kali bingung sendiri ikut Tuhan. Tetapi selalu ada yang namanya restart bersama dengan Tuhan. Yang penting kita tetap meyakini Dia penuntun dan pembimbing hidup kita satu-satunya. Kita akui dalam setiap keputusan kita, yang kecil maupun yang besar, Dia selalu ada dalam keputusan. Nanti kalau kita tadinya sudah merancangkan begini, Tuhan kalau nggak benar, itu bukan yang paling baik buat kita, pasti nanti Tuhan akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Mari kita belajar bahwa Dia itu selalu ada dan harus kita undang di dalam setiap keputusan-keputusan kita, baik itu kecil maupun besar, remeh maupun yang gede-gede. Biasanya orang Kristen kalau yang remeh-remeh saya kerjain aja. Tetapi kalau kita mau tahu bahwa Tuhan itu akan meluruskan jalan kita, kita harus membiarkan Dia berintervensi dari perkara yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau kita sekarang, kita seringkali orang Kristen berpikir gini. Tadi dikatakan di dalam Mazmur yang pertama itu bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang paling baik. Terus kita pikir kalau Tuhan kasih jalan yang paling baik, pasti enak terus. Pasti mulus terus. Gak ada tantangan, gak ada pergumulan. Coba kita lihat apa yang dikatakan pemazmur. Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tetapi dikatakan di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman.
Berarti bisa juga ya Tuhan jadi gembala, kita berjalan di lembah kekelaman. Ternyata bisa juga ya kita kemudian menghadapi bahaya. Aku tidak takut bahaya. Bedanya kalau Tuhan adalah gembala kita, kita harus percaya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu satu alat yang dipakai oleh oleh gembala untuk mempertahankan perlindungan atas domba-dombanya. Tongkat itu menyatakan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan ada, dan itu yang menghibur kita, yang membuat kita kuat kembali. Aku tidak takut sebab ada gada Tuhan yang menjagaku, ada tongkat Tuhan yang akan terus memelihara hidupku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mungkin kita sedang ngadepi satu persoalan. Kemarin ada seorang ibu telepon dengan saya. Dia bilang begini, kali ini saya mau ngomong curhat sama ibu katanya. Apa itu? Saya ini lagi di titik terendah. Saya ini lagi di titik terendah, benar-benar saya nggak punya apa-apa. Saya dia tidak bekerja lagi karena suaminya bilang kamu tuh udah jadi ibu rumah tangga aja, nggak bekerja. Saya tidak punya pekerjaan, tapi suami saya tidak tahu diri lah gitulah. Ceritanya suaminya lagi nggak benar. Saya lagi di titik terendah. Saya bilang yuk kita berdoa. Saya sudah berdoa. Nah, seringkali orang berpikir dia sudah lakukan semua bagiannya, cuma tinggal kenapa suaminya nggak berubah. Saya sudah lakukan bagiannya, kenapa Tuhan nggak tolong? Singkat cerita, ketika saya mulai nanya-nanya, kamu tuh bergereja di mana? Sudah lama saya tidak ke gereja. Nah, banyak orang dia ada di lembah kelam, tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya yang menolong. Hanya jerit-jerit doa saja tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Sedangkan Tuhan tadi katakan engkau akan kutunjukkan jalan yang paling baik. Jalan itu berarti kita sedang melangkah menuju ke depan. Kalau kita tidak pernah tahu Tuhan mengajar, Tuhan ngomong apa, Tuhan menunjukkan apa, karena kita ngomong terus cuma doa terus. Saya percaya semua orang Kristen pintar berdoa, apalagi kalau lagi susah. Tapi tidak pernah akan menemukan kebaikan Tuhan, menemukan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengerti. Ayatnya yang kelima kita lihat tadi dari Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala, kita sudah yakin Tuhan itu pasti menjadi penuntun hidup kita. Ternyata kita masih punya lawan loh. Ada yang gak suka, ada yang mau gocok kita, ada yang mau jegal kita, punya lawan. Tapi Tuhan bilang gini, sudah biarkan lawan itu karena aku tetap menyediakan hidangan. Hidangan itu semua kebutuhan kita, semua itu di hadapan lawanmu. Dia akan melihat, dia akan melihat engkau sebagai orang yang menjadi domba Tuhan. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mau ada lawan, gak ada artinya buat kita ketika Tuhan itu gembala kita. Gak perlu kita takut karena Tuhan bilang jalan terus, ikuti terus, dan kamu akan belajar. Saudara-saudara, sebenarnya kita itu bisa mengenali Tuhan lewat pembelajaran. Kalau enggak kita enggak bisa kenal. Bagaimana pengalaman kita ketika kita menghadapi lawan. Bagaimana pengalaman kita ketika kita ada di lembah kelam. Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia gembala yang akurat. Penuntun hidup kita satu-satunya dan tidak ada yang lain. Karena itu mari kita mempercayai bahwa GPS Tuhan itu satu sistem navigasi yang Tuhan sebenarnya sudah tuntun buat hidup kita. Ada yang membahayakan, kamu jangan ke sana. Ada kemacetan, nanti kamu gak bisa bertumbuh, jangan ke sana. Tuhan itu tahu dan sangat tahu. Nah, tapi kan ada lembah kelam, betul. Namanya juga jalan, kalau GPS ngasih tahu itu kan kadang-kadang juga kalau kita lihat bukannya tidak dilalui, tapi yang gambar merah tempat macet
ya tetap kita harus lewat situ kan, dituntun di situ. Jadi kita menghadapi kemacetan, tetapi kemacetan itu tidak membuat kita berhenti. Karena Tuhan bilang, aku terus memperhatikan kemajuanmu. Tuntunan Tuhan selalu ada membuat kita maju. Mari kita belajar dan menyadari hidup kita bahwa sebenarnya Tuhan itu mengerti, menempatkan sebuah posisi dalam hidup kita dan sekeliling kita untuk membuat kita mengalami satu perjalanan yang paling baik bagi hidup kita. Kita nggak usah iri dengan teman, itu kok kayaknya jalannya kok lebih mulus, lebih enak ya. Masing-masing punya tuntunannya sendiri. Tapi Tuhan sangat tahu untuk setiap pribadi kita, Dia adalah Tuhan yang punya sistem penempatan ada segala situasi yang di sekitar kita maupun yang kita hadapi. Mari kita belajar bahwa kita punya GPS. Jangan GPS itu sudah ada tapi kita nggak mau mengikuti. Lah nggak seperti itu. Dulu nih saya ditolong Tuhan nggak pakai cara begitu. Dulu tuh gampang sekali. Saya baru berteriak langsung Tuhan tolong. Saya sudah ngalamin gini. Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong kita. Dan Dia mengatakan pada akhirnya, kalau kita coba lihat lagi dari Mazmur 32 ayat 8. Dikatakan bahwa Tuhan itu akan mengajar engkau. Berarti kita akan jadi tambah pinter kalau kita mau diajar. Dan membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Itu pas buat kita yang terbaik. Dan kemudian Tuhan akan menasehati engkau, memberitahukan apa yang perlu dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan memperhatikan kemajuanmu. Gak ada yang bantet. Semua kita adalah orang-orang percaya yang akan bertumbuh terus ketika kita tahu bahwa ada jalan yang paling baik dan kita perlu lakukan itu. Mari saudara-saudara kita percaya God Positioning System adalah penuntun yang akurat untuk perjalanan hidup kita. Yang akan membawa kita menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka. Cuma ada kebajikan, cuma ada kemurahan Tuhan saja. Gak ada yang lain. Sebab yang lain gak punya tempat lagi buat hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang menjadi penuntun buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kenapa GPS ku pinter? Ya, tadi tentang GPS kan. Kenapa ya GPS itu lebih pinter dari kita? Ya, walaupun kita sudah berpengalaman untuk kalau jalan ke sini lewatnya sini, kalau jalan ini lewatnya sini, punya pengalaman. Tapi GPS itu kadang lebih pinter. Kenapa? Karena dengan sistem yang dipakai, ya saya tidak tahu sistemnya, pokoknya sistem teknik yang luar biasa dan canggih. Itu dilihatnya dari atas. Kita lihatnya kan cuma sebatas apa yang kita lihat. Tapi GPS itu dibuat sedemikian rupa sampai ngelihatnya dari atas. Kemarin saya juga punya pengalaman. Suatu saat ada orang Surabaya yang mau kirim makanan buat saya. Dia bilang, "Ibu, saya kirim makanan buat ibu." Dia bilang, "Sudah saya kirim." Nah, tapi dia nggak ngasih tahu pakai travel apa atau angkutan apa. Cuma dia bilang saya sudah kirim. Sudah, dia cuma bilang gitu. Nah, saya kan sudah dapat berita, saya akan mendapatkan kiriman. Lalu sehari atau 2 hari yang kemudian itu ada SMS. Biasanya saya tuh kalau ada SMS yang tidak saya ketahui, stuck delete aja, nggak pernah tak baca. Tapi orang itu ngasih SMS bersama dengan screenshot dari jalan, ya jalan. Dia tuh ngomong gini, "Ibu, ini saya itu dari angkutan ini. Saya mau mengantarkan sesuatu buat ibu. Apakah benar ini jalan ke Sambi gitu? Apakah benar ini itu rumahnya ibu gitu?" Itu
Saya sedang di jalan. Jadi dia sedang di jalan dengan memakai GPS, tapi dia screenshot sama saya. Saya bilang betul Pak, saya bilang gitu. Terus sudah, tapi dia masih nggak percaya lagi. Pas di depan rumah saya itu dipotret. Ibu, ini benar tak ini rumah ibu? Saya bilang benar Pak, kasihkan satpam saja, saya bilang gitu. Nah, dalam hal ini kita itu seringkali kurang percaya ya. Sudah ada GPS, sudah ngerti, masih kurang percaya ya, sampai nanya lagi ya, Bu ini benar rumahnya ibu, ini benar jalan Kesambi. Lah yang dia sudah di jalan Kesambi masih tanya apakah ini jalan Kesambi. Saya bilang seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan itu seperti itu, sudah dikasih firman ya, tapi seringkali kita tanya, benar enggak ini berlaku buat saya? Ya. Belajar saudara, yang dinamakan tadi taat. Selama kita taat, itu otomatis kita akan sudah ada di jalan yang benar. Ya. Belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan yang melihat kita dari atas. Tuhan sudah tahu mana jalan yang macet dan mana jalan yang menuju kepada jalan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk seluruh firman-Mu, pujian dan penyembahan kami. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, buat setiap hari kami menerima firman-Mu. Setiap hari Tuhan kami menyembah Engkau. Biarlah itu merupakan sesuatu bekal, suatu harta yang tidak akan hilang, yang kami setiap kali itu makanan yang kami akan terus simpan di dalam lumbung-lumbung kami, sehingga lumbung kami menjadi penuh dan kami tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau begitu amat sangat baik. Setiap hari Engkau menyediakan makanan yang luar biasa di tempat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena dengan segala kesibukan yang ada Tuhan, kami tidak mau meluangkan waktu, sehingga kami ini tidak bisa makan, karena kami tidak mau datang mengambil makanan itu dan kami menjadi kenyang. Bapa yang di surga, ajar kami memilih yang terbaik dari segala sesuatu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga datang di hadapan-Mu pagi ini. Kami tetap Tuhan menyerahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu. Ingatkan kami akan firman-Mu hari ini, sekalipun Engkau membiarkan kami berjalan di dalam tempat yang tidak baik, tapi gadamu dan tongkat-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Ingatkan akan firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih semuanya, kami percaya Kau yang akan terus menopang kami dalam perjalanan hidup kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau terus beracara atas bangsa dan negara kami. Kami minta keamanan yang daripada-Mu. Bapa, kami saat ini mau sehati, kami mau mendukung doa Tuhan untuk keamanan dari bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk oknum-oknum yang ingin menghancurkan negara kami, yang ingin memporak-porandakan negara kami. Ada roh ketidakpuasan, ada roh angkara murka yang selalu menuduh dan menghakimi. Bapak yang ingin menghancurkan dan memporak-porandakan bangsa yang menjadi milik-Mu ini. Kami berdoa saat ini, Engkau yang akan pegang kendali atas bangsa ini ya Tuhan. Semua yang tidak benar, semua yang tidak baik, semua rencana-rencana yang tidak benar dan tidak baik, Bapa kami doakan saat ini Engkau pegang kendali, sehingga semua dan semuanya itu
tidak akan menghancurkan bangsa ini, dan semua akan dapat diatasi oleh karena Engkau yang mengendalikan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap mendoakan Tuhan akan oknum-oknum yang ingin menghancurkan ini. Banyaklah Engkau berbicara dan beri roh pertobatan dan kesadaran yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan, semua intimidasi, semua provokasi, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang meredam dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya, untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu tugasnya sampai garis akhir. Bapak, kami percaya anugerah-Mu besar buat bangsa ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, tanggal 20 adalah keputusan yang akan dikeluarkan. Kami minta penjagaan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih dan terima kasih. Bapa yang di surga, kami tetap mau menyerahkan hari ini Tuhan. Hari pertama kami melakukan semua pekerjaan kami pada minggu ini. Penyertaan-Mu sempurna karena Engkaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Semua pekerjaan kami, Engkau yang akan memimpin dan membawa kami ke air yang tenang. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap minta kekuatan, minta kesehatan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami Tuhan, perlindungan yang berasal daripada-Mu. Kami pegang janji-Mu, keamanan Engkau janjikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami minta daya tahan tubuh memasuki hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini merupakan pengurapan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Pada mata kami, pada telinga kami Tuhan, pada bibir, mulut kami dan hati kami. Engkau yang terus memprotek hidup kami dan sepanjang hari ini. Semua yang tidak baik kami patahkan dan kami hancurkan. Bapa, berkati pekerjaan kami hari ini ya Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua berkat-Mu kami terima dengan utuh. Biarlah kaki kami terus berjalan pada jalan-Mu, supaya setiap rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Semua pekerjaan kami ada di dalam kontrol daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.